Adik Irma Sri Lestari. Di sini saya akan memaparkan materi terkait kesehatan reproduksi. Sebelum pada kesehatan reproduksi, kita juga harus lebih tahu loh apa itu kesehatan dan apa itu reproduksi. Yuk simak videonya lebih lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kesehatan. Menurut WHO, kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Dan menurut Robert Holbrook, tahun 2017, kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan bukan merupakan satu tujuan hidup yang perlu dicapai. Kenapa? Karena kesehatan tidak terfokus kepada fisik yang bugar saja, akan tetapi meliputi jiwa yang sehat, di mana individu dapat bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan. Kesehatan menurut undang-undang. Menurut undang-undang kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian, sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologinya. Kemudian, perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Kemudian, saya akan menjelaskan apa itu reproduksi. Mungkin dari kalian sudah tidak awam lagi dengan reproduksi. Apa sih reproduksi? Jadi, reproduksi merupakan suatu proses biologi yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan keturunan yang baru. Reproduksi adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian, reproduksi juga adalah proses di mana organisme memperbanyak diri yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Apa sih kesehatan reproduksi menurut WHO? Jadi, menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan saja, yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Baik, jadi kita sudah mengetahui apa itu kesehatan reproduksi. Nah, saya akan menjelaskan sejarah kesehatan reproduksi. Jadi, sejarah perkembangan kesehatan reproduksi sudah dimulai dirintis sejak terjadinya peningkatan penduduk. Pertambahan penduduk yang semakin cepat di banyak negara mulai menimbulkan keprihatinan pada pertemuan PBB yang diadakan pada tahun 1995 dan 1965. Hal ini menjadi isu yang sangat penting. Kemudian, kesehatan reproduksi mendapat perhatian khusus secara global. Dengan demikian, pengendalian kependudukan telah bergeser ke arah yang lebih luas yang meliputi pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi bagi laki-laki dan perempuan sepanjang siklus hidupnya, termasuk hak-hak reproduksinya, kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan penanggulangan kekerasan berbasis gender, serta tanggung jawab laki-laki dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Selanjutnya, kita juga harus tahu apa tujuan dan sasaran kesehatan reproduksi. Jadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang menjamin setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi ada dua tujuan yang akan dicapai. Yang pertama yaitu tujuan utama. Tujuan utama kesehatan reproduksi yaitu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan, termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya yang ada atau yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Kemudian yang kedua yaitu tujuan khususnya. Yang pertama, meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Yang kedua, meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan dia hamil, jumlah dan jarak kehamilannya. Kemudian yang tiga, meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya.
Kemudian, sasaran kesehatan reproduksi, terdapat dua sasaran kesehatan reproduksi yang akan dijangkau dalam memberikan pelayanan, yaitu sasaran utama dan sasaran antara. Jadi, sasaran utama yaitu seperti laki-laki dan perempuan usia subur, remaja putra dan putri yang belum menikah, kelompok beresiko seperti pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera, komponen kesehatan reproduksi remaja, contohnya seperti seksualitas, berisiko atau menderita HIV/AIDS dan beresiko dan penggunaan nafsa. Kemudian yang kedua yaitu sasaran antara. Sasaran antara ini seperti petugas kesehatan, contohnya dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, pemberi layanan berbasis masyarakat seperti kader kesehatan, dukun, dan tokoh masyarakat seperti tokoh agama. Kita sudah mengetahui tujuan dan sasaran kesehatan reproduksi, akan tapi kita juga harus mengetahui komponen-komponen yang terlibat dalam kesehatan reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan 4 komponen kesehatan reproduksi. Sebetulnya ada 5 komponen kesehatan reproduksi, akan tapi pada saat ini kesehatan reproduksi di Indonesia yang diprioritaskan baru mencapai 4 komponen atau program saja, yaitu kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual atau PMS termasuk HIV/AIDS. Nah, pelayanan yang mencakup 4 komponen atau program tersebut disebut pelayanan kesehatan reproduksi esensial atau PKRE. Jika PKRE ditambah dengan pelayanan kesehatan reproduksi atau usia lanjut, maka pelayanan yang diberikan akan mencakup seluruh komponen kesehatan reproduksi yang disebut pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif atau PKKRK. Yang pertama, komponen kesejahteraan ibu dan anak. Peristiwa kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan kurun kehidupan wanita yang paling tinggi resikonya karena dapat membawa kematian. Makna kematian seorang ibu bukan hanya satu anggota keluarga, tetapi hilangnya kehidupan sebuah keluarga. Tindakan untuk mengurangi terjadinya kematian ibu karena kehamilan dan persalinan harus dilakukan pemantauan sejak dini agar dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat sebelum berlanjut pada keadaan kebidanan yang darurat. Kemudian yang kedua yaitu komponen keluarga berencana. Komponen ini penting karena Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Keluarga berencana bukan hanya sebagai upaya atau strategi kependudukan saja dalam menekan pertumbuhan penduduk agar sesuai dengan daya dukungan lingkungan, tetapi juga merupakan strategi bidang kesehatan dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu melalui pengaturan kapan ingin dia mempunyai anak, mengatur jarak anak, dan merencanakan jumlah kelahirannya nanti. Poin yang ketiga yaitu komponen pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi atau ISR, termasuk penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Pencegahan dan penanganan infeksi ditujukan pada penyakit dan gangguan yang berdampak pada saluran reproduksi, baik yang disebabkan penyakit infeksi yang non-PMS seperti penyakit menular seksual. Semua contoh penyakit tersebut bila tidak mendapatkan penanganan yang baik dapat berakibat seumur hidup pada wanita maupun pria, yaitu misalnya kemandulan. Hal ini akan menurunkan kualitas hidup wanita maupun pria tersebut. Dan terakhir, poin keempat yaitu komponen kesehatan reproduksi remaja. Upaya promosi dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi juga perlu diarahkan pada masa remaja, di mana terjadi peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa dan perubahan-perubahan dari bentuk dan fungsi tubuh yang terjadi dalam waktu yang relatif cepat. Informasi dan penyuluhan, konseling, dan pelayanan klinis perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja ini. Selain itu, lingkungan keluarga dan masyarakat harus ikut peduli dengan kondisi remaja ini sehingga dapat membantu memberikan jalan keluar bila remaja mengalami masalah, tidak malah disalahkan, tetapi perlu diarahkan dan dicarikan jalan keluar yang baik dan mengenalkan tempat-tempat pelayanan kesehatan reproduksi remaja untuk mendapatkan konseling atau pelayanan klinis sehingga remaja masih dapat melanjutkan kehidupannya. Kemudian, siklus kesehatan reproduksi. Konsep kesehatan reproduksi menggambarkan siklus kehidupan yang dimulai sejak bayi di dalam rahim sang ibu hingga dilahirkan, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, lanjut usia, dan kemudian meninggal dunia. Nah, jadi siklus kesehatan reproduksi terbagi menjadi 5 masa. Yang pertama,
adalah masa konsepsi, yaitu masa setelah bersatunya sel telur dengan sperma, kemudian janin akan tumbuh menjadi morula, blastula, gastrula, neurula yang akhirnya menjadi janin, dan dengan terbentuknya plasenta akan terjadi interaksi antara ibu dan janinnya. Kemudian yang kedua yaitu masa bayi dan anak. Masa bayi dan anak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Tumbuh kembang motorik kasar dan motorik halus akan berjalan dengan baik bila kesehatan bayi dan anak dalam keadaan prima. Kemudian yang ketiga, masa remaja. Masa remaja di sini adalah pada masa ini terjadi perubahan fisik dan psikologis. Perubahan fisik yang terjadi diantaranya adalah tumbuhnya rambut kemaluan atau pubis, buah dada mulai tumbuh, kemudian pertumbuhan tinggi badan yang cepat, mendapatkan head yang pertama kalinya atau menarche. Kemudian yang keempat yaitu masa reproduksi, masa di mana perempuan menjalankan tugas kehidupannya yaitu mulai hamil, melahirkan, masa nipas, dan menyusui, dan masa antara yang yaitu merencanakan jumlah atau jarak anak dengan menggunakan alat kontrasepsi. Dan yang terakhir yang kelima yaitu masa usia lanjut. Masa usia lanjut yaitu masa di mana hormon estrogen sudah mulai menurun atau habis dikarenakan produksi sel telur juga sudah mulai menurun atau habis. Dengan menurunnya hormon estrogen akan terjadi perubahan fisik dan psikologisnya pada perempuan, diantaranya perubahan pada organ reproduksi, perubahan pada metabolisme tubuh, dan turunnya massa tulang atau osteoporosis. Selanjutnya terkait kebijakan pemerintah Indonesia tentang kesehatan reproduksi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang kesehatan reproduksi yang tertuang pada pasal 8. Yang pertama, setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Yang kedua, pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilakukan sedini mungkin dimulai dari masa remaja sesuai dengan perkembangan mental dan fisiknya. Yang ketiga, pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat kedua yang diselenggarakan melalui pelayanan kesehatan reproduksi remaja, pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, ketika hamil, persalinan dan sesudah melahirkan, kemudian pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual, dan pelayanan kesehatan sistem reproduksi. Kemudian yang keempat yaitu pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu paket pelayanan terpadu kesehatan reproduksi PKRT atau pelayanan kesehatan reproduksi terpadu, seperti yang pertama kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan IMS atau HIV dan AIDS, kemudian kesehatan reproduksi usia lanjut, dan yang terakhir kesehatan reproduksi lainnya.